sekarang. Tapi kalau ngomongin gameplay unik, gue lebih suka gameplay unik di season sebelumnya. Oke. Tapi kita akan lihat juga nih untuk line up dari Nightmare, Rooster, kelihatannya ada Juliana, Twizy, Lexi, ID, ada Jasmine dan Nomad. Kalian mungkin udah sempat lihat juga ya di hari kedua kemarin sempat bermainin dari Nightmare Esports. Di hari pertama mereka nggak main nih, sama kayak Alpha Seven. Di hari pertamanya dia skip dulu, hari kedua baru main. Dan ya sebenarnya kalau ngelihat dari powernya Nightmare, mereka cuma winning, cuma butuh something yang cepat-cepat dikoreksi biar dia bisa lanjut ke babak selanjutnya. Wah, kalau boleh jujur ya, mungkin lebih ke positioning juga. Karena Nomad sebagai salah satu tulang punggung, sebagai gold laner, ini harus diperhatikan. Dan mid lanernya tadi kan ada sempat mungkin agak bingung ya, Idit. Sebenarnya itu harusnya ada pastinya kayaknya, Idit jadinya. Dia emang sering diminta tolong Bang Lim, karena namanya Idit. Dan kalau kita ngomongin soal Nomad lagi ya, ini Nomad juga menjadi tulang punggung, kemarin dapat 9 kill tapi kena shutdown. Ini juga menjadi evaluasi yang bagus harusnya untuk teman-teman dari tim Nightmare agar tidak terjadi lagi, karena mereka bukan merupakan tim yang lemah kok. Kemarin aku lihat early mereka bagus, game mereka bagus, tapi late game-nya kayak sayang aja lah untuk dilepaskan. Iya. Harus seperti riset ya, nggak boleh terbawa dan suasana juga. Tapi untuk lawannya ini dia The Mongols. Kalian bisa lihat juga dari Zaura, Mikey, Aus dan juga Kay. Kayaknya pemanasannya udah selesai kemarin ya di hari pertama. Karena kita tahu juga The Mongols ini sempat dapat coba yang downloader. Karena memang di awal mereka biasa kalah tapi balikin. Sayang sekali besok mereka bisa perform banyak. Best of 3 ini bisa jadi di saatnya mereka bersinar Rangers. Aku setuju banget karena ini adalah satu kekuatan dari tim The Mongols. Dengan adanya best of 3, mereka kalah di game pertama pun mereka bisa balik ke game kedua dan game ketiga. Tapi apakah itu cukup untuk membawa mereka nanti bertahan di babak knockout stage yang sesungguhnya atau group stage bahkan? Menurut gua itu nggak cukup. Balik lagi dengan kondisi mereka ingin bertahan di babak MSC. Setelah mereka lawan ini, mereka tidak boleh ada kesempatan untuk berlari. Bahkan dengan kondisi saat ini, gua pun nggak expect mereka bisa lolos wildcard. Itu aja dulu. Kita nggak usah ngomong banyak. Mereka lolos wildcard aja masih belum tentu kalau mereka masih mau bermain seperti ini. Pahit, tapi ini what it is. Itu kenyataannya. Di babak MSC nanti bakal lebih keras. Nggak akan ada ampun. Mereka semua mencari poin, mereka semua mencari menang. Ingat, bukan hanya tentang $1 juta, Lim. It's about pride. Benar. Mereka kan bawa nama regionnya juga. Dan benar sih, setuju yang Oji bilang tadi. Sebisa mungkin tuh zero mistake. Kita tahu memang The Mongols ini biasanya di game pertama kalah, next game baru mereka galak banget. Mereka download dulu hasil dari game pertama. Tapi ya nggak boleh kayak gitu juga. Karena tiba-tiba di game keduanya gagal, tamat. Ya pulang, nggak ada lagi. Soalnya apalagi di match pertama ini kan single elimination. Menurut kalian gimana? Wah, udah jelas ya, hampir semua babaknya ini single elimination. Mungkin cuma nanti main event ya, ada bantalan baru tuh, dimana nanti ada lower bracket sedikit, ada nafas sedikit. Tapi benar sih yang mungkin tadi soal Ranger Mas dan mungkin ditekankan lagi sama Lim bahwa The Mongol yang downloader ini udah harus di-delete. Contoh The Huns aja deh. The Huns itu udah menunjukkan bahwa mereka juga tim Mongolian yang ternyata gak perlu download di game, mereka udah langsung gas aja. Walaupun mungkin ada banyak banget ya perdebatan nih, karena ada yang bilang Bang Lim, wah itu mah The Huns lancar karena di grup B. Padahal ya jujur di grup A juga sebenarnya kemarin bahkan sempat ada tiebreak dari waktu ya, karena ada 3 tim yang kebetulan dari match win-lose-nya sama gitu. Kalau mau lihat banyak ini aman aja bilang to the point Mas Ranger. Tapi masalahnya sekarang gua akan jadi caster yang to the point aja sih. Oke, boleh banget. Masalahnya gini, karena kondisi tim yang ada di World sekalipun, mereka harus tahu tim yang sudah menunggu mereka di MSC itu berat banget, keras. Dan di Mobile Legends Bang International Scene sekarang, kalau mereka lembek dari mental apa segala macam, nggak usah berharap untuk bisa berada di Grand Final. Itu just di knockout stage.
Setuju banget seperti yang Oji bilang tadi ya. Dan sekarang draftnya juga udah dimulai. Hira mendapat perhatian khusus juga kemarin. Zaura sempat bermain Hira dengan sangat apik ya. Tapi Fredrik ini tank jungle sekarang udah mulai juga jadi primadona juga. Walaupun gue masih menunggu, sangat menunggu bahkan ini fighter jungle kemana nih, Bim? Oke, ini juga fighter udah mulai terlupakan ya, karena langsung nyari short escape untuk berhadapan dengan yang namanya tank jungle. Dan tank jungle itu kan ya biasa kalah jalan sama Yunshin, terutama buat Fredrin. Makanya di sini juga udah kelihatan banget Coach V sadar betul dari Nightmare mereka berhadapan dengan Zexaura. Ini dua hero yang power banget, superior banget dari Zexaura. Mereka nggak mau Zexaura ini jadi tulang punggung yang meyakinkan. Kayak bisa one man show, makanya di sini tujuannya emang dari Coach V dia nutup aja hero Zexaura, sisanya itu ternyata lari ke hero-nya Mike ya, bukan lari ke hero-nya Mumu, karena mungkin paketnya bakal diambil sama Juviana. Ya. By the way, menjawab pertanyaan teman-teman semua yang masih nggak tahu nih, ini babak wildcard ya, masuk di hari ketiga wildcard teman-teman. Tim Indo itu bermainnya nanti di babak grup. Jadi sekarang kita lagi nyari dulu nih satu tim lagi siapa yang bakal dapat slot di grup, baru nanti kita pindah ke stage-nya. Sementara sekarang ada Nightmare sama Mongols nih, single elite juga. Jadi kalau kalah gugur. Dan ini juga buat kalian. Kalian semua di kolom komentar boleh tanya jawab apapun kalian mau nanya, insya Allah kalau memang kita bisa kita jawab. Jadi kalau yang mau tanya jawab bisa langsung di kolom komentar biar kita tutup semua ini kolom komentar yang nggak bermanfaat ya. Oke, kita langsung menuju ke arah draft pick dengan Zusin. Tapi ngomongin di antara mereka semua masih terbuka nih untuk Baxia. Kalau The Mongols ingin bermain dengan tanknya ya Profesor. Wah, jujur ya kalau ngomongin soal tank, kayaknya Nightmare yang bakal lebih aktif sih. Kemarin juga udah terbukti ya. Cuma kayaknya bisa jadi waktu yang tepat kalau misalkan The Mongols punya strat dengan Matilda. Jadi mereka amankan Matilda pakai itu dulu, baru nanti nungguin Nightmare ngeluarin apa, dan ternyata larinya ke Akai dulu. Bener yang tadi mungkin dipertanyakan ya, ternyata emang nggak banyak yang mau coba buat fighter lagi. Iya, kayak Pakito lagi nih. Damage-nya udah ada, Arlotnya langsung di-deny sebenarnya. Iya, udah ada kayak Pakito dulu, Arlot nggak terlalu possible juga ya buat diambil, tapi nggak apa-apa lah. Tindakan yang diperlukan juga nih. Sementara Baxianya diambil anti-regen dari awal. Wah, masalah nih. Enak banget tuh limpa Pakitonya jadi puyeng kepala. Kita nanya Oni kapan main Mas Ranger Mas. Oni nanti main akan ada di tanggal 22 kalau salah. 22 Juli. Jadi kalian siapin tanggalnya. Tapi minggu lagi kita akan ada MWI, jadi kalian tetap tanggalnya. Dan babak grup ini dimulainya tanggal 22. Dan buat yang nanya ini Bang, matchnya apakah langsung pulang atau gimana? Yes. Tidak ada kesempatan kedua untuk kali ini Lim. Harus langsung gugur. Oke, benar ya, single elimination kawan-kawan, kalah gugur. Sementara ketiganya Gor. Ini langsung di match upin lagi berarti ya, di mid-nya dia nggak mau sampai kena freeze. By the way, Gor juga ini hero yang kuat, dia di mid lane dia akan tetap bisa clear dengan situasi ekstrim sekalipun. Mungkin bisa target ban ke arah gold lanernya nih Be untuk sekarang, Cloud, Herrit, atau bahkan mungkin Kari ya, karena Baxia juga udah pasti bakal kerepotan kalau berapa dengan Kari. Udah kelihatan jelas juga Akai Gord ini merupakan salah satu combo, tinggal heavy spin pin down satu orang atau dua orang, nanti dikomboin sama Gord dengan Mystic Gas itu bisa instant kill. Apalagi kalau misalkan Gordnya udah punya item yang capable ya untuk bisa memenangkan early fight-nya. Ini jujur cukup cukup menegangkan juga karena pertemuan dari grup A dan grup B kan baru sekarang nih, baru di Gauntlet bracket juga ya. Jadi otomatis kita baru nemuin sampel nih apa bener kayak orang-orang bilang kalau misalkan emang grup A ini lebih keras dibandingkan dengan grup B, atau sebenarnya grup B juga keras, cuma mungkin tidak terlihat aja kemarin karena kalau dibandingkan dengan di grup A ini kan game time-nya lebih lumayan panjang ya. Iya, bisa banget ya. Support kembali di band. Tapi ada satu gold lane juga nih yang kena, yaitu Cloud. Karena memang ya Hero Trinity high mobility juga bakal jadi masalah. Ngomongin soal Matilda, kemarin FUT sempat pakai Matilda dan bagus sekali. Matilda bersama tanknya ya, tank jungle. Menurutku apapun sih tank jungle-nya itu bakal match dengan Matilda. Agresifnya banyak lah poin plusnya. Sementara untuk lane terakhir kayaknya masih bisa lari ke gold lane juga sih Ranger Mas. Ya, bisa ke gold lane. Tapi kalau ngomongin ke arah gold lane, mereka udah lihat tuh tutup karat Cloud-nya. Yang dimana sejujurnya Cloud ini malah menguntungkan untuk tim Nightmare sendiri dibandingkan dari Mongols.
Cuma dengan Matilda ini gue agak cukup kontradiksi sih Lim. Karena gue ngeliat posisinya Kari dari tim Mongols yang di-ban itu menguntungkan mereka juga. Ini agak cukup unik jadi. Karena menguntungkan dan merugikan karena sebenarnya pick kan mereka duluan, mereka bisa ambil Kari duluan, tapi kenapa mereka ban gitu kan? Betul. Itu yang tadi coba pertanyakan sambil gue menonton ya. Mungkin bisa ini sih alasan yang lumayan make sense paling ada di Gord yang sebagai tankernya. Jadi nanti Gordnya mungkin bermain dengan Skypierce, Gold yang akan main front juga. Let's say ya Gold ini nyicil, yang execute-nya itu nanti Gordnya bisa jadi kemungkinan yang dicoba ya sama The Mongols. Tapi kalau ngomongin soal dua damage dealer, gue masih oke sih. Nah, Moskov memang front to back udah pasti kan. Oke, gue suka front to back. Tapi front to back Moskov ini balik lagi dengan kondisi mereka punya Baxia, mereka punya Arlot, mereka punya Zuxin. Early power sangat kuat Profesor dan Lim. Dan ini mereka masih membutuhkan waktu untuk bermain di arah metode late game. Harit bisa online di 2 item. Beda dengan Moskov. Nggak online di 2 item. Dan memastikan harusnya roamer kali ini dari Nightmare. Mereka punya kuasa penuh atas lokasi sih, supaya mereka bisa tutup powernya Mongol di late game nanti. Ini jujur ya dengan adanya full yang hampir magic ya. Harit, Zuxin, power fisiknya cuma di Arlot untuk sekarang. Dan kemungkinan kan juga bakal bikin Skypierce dari Zuxin ya. Berarti ini hyper carry lane. Di mungkin hariknya bakal lebih diprioritaskan untuk secepat mungkin build item, Holy Crystal, nanti dia bakal nge-skip untuk Shadow of Heaven. Dan berarti last pick dari The Mongols kalau emang mau badan lagi nggak ada masalah sebenarnya. Oke. Kelihatan sih sebenarnya dari Chow sendiri sama-sama Gord, sama-sama itu di awal, tapi ya pohon pokoknya udah diambil sebagai roamer dari 5 hero masing-masing tim. Ranger Mas lebih ke arah mana? Jujur ini antara kedua pick ini gue sesungguhnya gue suka Mongols. Tapi gue nggak tahu apakah Mongols bertahan di early game dari Nightmare. Ya, kebiasaan gue tetap Mongols. KB? Ya, latihan Misiones sudah jelas ya. Cara bermainnya juga The Mongols akan mungkin lebih baik di sini. Karena mereka punya Pakito juga, jadi nggak perlu pusing soal yang jauh. Oke, berarti gue suara yang untuk Mongols. Ini untuk match pertama hari yang ketiga. Casters, silakan. Alright, thank you so much. Bocong tentunya terima kasih banyak. Desos kita dan juga tentunya buat sobat-sobat yang terima kasih banyak ini. Ini ada yang jawab di kanan berarti Mongols ya dari Ranagil. Kalian juga boleh menebak mana yang lebih bagus, aslinya kanan bagus. Dengan modal KTP bisa ngajuin pinjaman dana PNS hingga 100 juta. Aslinya kanan bagus. Dari Ranagil. Jujur gue kalau early kan kebalikan ya Ji ya. Iya, kalau early kayaknya udah kelihatan sih. Di sini Baxia kan juga bakal coba buat offense dan wait. Kayaknya tadi ya jam 3 ya soalnya teman-teman ya. Oh, Pakitonya juga tuh, cowok Pakito tuh teman-teman ya. Skin baru. keren banget, tapi tentunya langsung saja kita menuju ke lead of down. Welcome to Land of Dawn, game 1 dari best of 3 series ya. Untuk match pertama kita ingat teman-teman kita ada 4 match best of 3. Dan ini baru pembukaan. Dan kebetulan kalau kita melihat lagi-lagi dari Nightmare, kita bahas sedikit nih. Untuk draftnya mereka membawakan komposisi yang hampir full magic power. Ada 4 sumber magic damage. Dan itu semuanya datang dari Aidit dan juga Nomad salah satunya. Yang dimana nanti mereka akan bisa sangat-sangat terjawab dengan Radiant Armor. Piccow mungkin lumayan dipertanyakan di sini Ranger Mas. Padahal kalau kita lihat sebenarnya Piccow ini buat nge-shunpo Baxia Shield Unity. Tapi kalau misalkan ngomongin pick off, udah pasti Piccow-nya emang agak pusing ya. Mau nge-pick off pohon, susah. Nge-pick off Zuxin atau bahkan Harit, punya Purify. Nendang Baxia, targetannya selain Baxia kalau boleh ini cuma Arlot doang kayaknya diambil. Bahkan kalau misalnya ini gue ada beberapa pertanyaan ke Profesor Kabik. Gue agak cukup mempertanyakan dengan kondisi mereka punya 2 power pick over, tapi yang mungkin beberapa belakangan di wildcard jarang banget antara mid dan EXP itu jalan bareng sama roamer. Padahal gak masalah sih Profesor menurut gue, as long mereka memang dalam formasi yang tepat. Setuju. Main pick off-nya lebih dimatengin ya katanya ya. Karena kayaknya dari kemarin kita ngeliat di beberapa kali ini rata-rata mainnya ke fight. Ini contohnya baru aja disampaikan. Karena memang itu dibutuhkan, gak masalah. Rotasi EXP sama Merah dan juga roamer selama itu bisa bermanfaat dan bahkan lihat depan sana. Permasalahan dari tim Mongols, mereka
Mereka mencoba untuk menyamankan posisi menuju ke arah Turtle. Standby on position dari Mumu. Susun out ke backline bakal coba dimanfaatkan dan itu dia revolution dari Baxia. Dengan mistik sangat aneh. Mereka berhasil mendapatkan sosok Arlo Juliana terkejar. Tidak akan dilepaskan dari seorang Zaura. Tapi sayang sekali, pergerakan dari Tuizi Koreaksi masih bisa dari area AUK. Oke, keuntungan di tangan dari para pasukan The Nightmare dengan Turtle. Tapi jangan lupakan dengan first blood dari tim Momo. Ya, ini merupakan trade yang paling sepadan. Karena Juviana tadi juga nggak ready dengan flicker yang dia miliki. Udah trigger duluan. Ada geng tadi, geng yang tepat sasaran. Walaupun begitu, ternyata ada pencurian Battle Retribution yang dimenangkan sama PC for Lexi. Yang padahal di sini kita tahu sendiri ya, Zexaura dengan Akai biasanya lebih dominan kalau udah adu retri. Dengan heavy spin lebih mudah. Nah, cuma ini permasalahannya nih Ranger Mas, kalau di mid lane, di geng, ada Blaze Smite susah banget untuk mengembangkan Aidit. Dan itu juga yang bakal jadi PR dari AUX karena dia sebenarnya di sini dalam posisi bermain Chow yang mungkin notabene orang-orang ngeliatnya Chow ini buat pick off. Dia bisa bermain untuk cover juga loh, seandainya tuh isi for Lexi or position. Ya itu memang sudah diinformasikan oleh Profesor KD dari awal ya. That's why kayaknya untuk mendapatkan poin gol dari Aidit dan juga Nomad kayaknya butuh chance cukup banyak. Mungkin Nomad yang paling bisa ditumbangin dibanding Aidit. Kenapa? Karena kalau ngomongin Aidit dia masih punya Crimson Beacon. Chance untuk dia bisa cabutnya masih panjang. Justru celah kecil yang gue lihat di situ Juviana. Dan gak masalah banget Profesor untuk bisa dapetin Juviana untuk di takedown. Dia tidak sekeras itu. Setuju, apalagi kalau misalkan dia pindah dari Akai ya. Rotasi yang kelihatan dari Zexaura bahkan udah selesai dari bagian top lane. Dia udah mulai main-main ke XP lagi Juviana. Apakah dia sadar kalau dia dalam ancaman? Alright, di depan sana Juviana double chip. Dan jangan lupakan dengan kondisi Turtle yang sudah terbuka dalam 5 detik akan menjadi poin yang sangat penting. Turtle pertama nggak semua punya kapasitas di level 4. Di Turtle yang kedua kapasitas di level 4 semua udah punya source skill ultimate. Ini akan menjadi poin yang sangat penting. Dan bahkan poin pentingnya adalah dia bottom lane. Tandanya gold laner bisa nyambut dan Harit yang punya chance besar untuk mendapatkan kesempatan di sana Kei. Dia masuk ke dalam kondisi yang tidak maksimal. Ini akan menjadi poin yang sangat besar untuk tim Nightmare. Poin untuk juga Turtle. Apakah Zaura mulai masuk ke depan sana 3.000 darahnya menuju Power Retribution. Apakah Power Retribution berhasil mendapatkan Turtle kedua kalinya, bahkan Mongols tertakedown. Pada pasukan dari Mongols mereka mendapatkan kegagalan yang sangat mahal dalam Turtle yang pertama. Kehilangan 2 poin skill, Purple Puppy invite, flicker keluar, Kayaknya tertakedown, no Turtle for Mongols. Wah, 2 kali purple buff dari Zexaura diambil ya sama Jasmine. Dan ternyata pohon lagi-lagi di kakinya ada purple buff thanks to Juviana. Battle of Retry-nya tadi jadi nggak maksimal. Karena pas banget attack-nya dan solo kill kah? Oh, okay, really? Again and again, dia tahu lawannya adalah Arlo. Kayaknya memang kalau di split itu udah salah satu resikonya. Tapi dengan maju ke dalam, bahkan Juviana mencoba untuk mempertahankan diri dengan fantasy yang dimiliki. Lihat lawan Mikey dan Aux aja sulit apalagi menghadapi Kay yang tidak punya power di early game. Wah, itu ya, mengadu basic attack terutama untuk Moskov di menit yang kelima kayaknya bukan solusi terbaik. Apalagi lawannya adalah Arlot. Di mana Arlot juga pegang win condition 2000 gold sekarang. Keuntungan dari Nightmare mereka convert untuk mencari pundi-pundi objektif. Karena walaupun menang kill, menang turtle juga, mereka belum mendapatkan objektif. Dan sekarang ada Wrath of Direct Gang dilakukan lagi. Alhamdulillah kita lihat pergerakan yang sangat baik dari Nightmare ini menunjukkan di wildcard timnya itu nggak semuanya seperti pandangan buruk kalian yang tidak punya makro. Lihat 5 kill, 2 turtle, 3.000 gold itu udah cukup menunjukkan kalau mereka punya rotasi yang tepat loh Profesor dengan Baxia. Dan ini yang kita perbincangkan juga ya soal mungkin grup B lawan grup A loh. Iya makanya. Jadi kayak gue pengen ngasih tahu ke kalian semua, ada loh tim yang ngasih makro di wildcard, ada loh tim yang harus ditonton juga. Walaupun kita nggak tahu nanti di babak grup stage MSC gimana Profesor. Tapi setidaknya wildcard ini wajib kalian tonton. Jadi kalian kasih tahu seluruh sobat Mobile Legends sekalian, semuanya suruh nonton wildcard sekarang. Karena banyak tim yang masih akan menunjukkan kualitas dari makro gameplaynya Profesor.
Oke, kita lari lagi kalau gitu turtle yang ketiga ini akan cover perfect objektif karena Kay menukarkan dengan satu turret bagian bottom lane. Formasinya juga 3-2, agak sedikit cenderung defensif untuk Mongol di objektifnya. Mereka nggak ngambil kesempatan untuk adu fight. Dan sekarang mereka coba kontes di mid. Alright, mencoba untuk kontes di mid. Tapi kali ini para pasukan dari tim Nightmare dengan perfect tampon yang udah pasti mendominasi penuh. Dan Nomad ini punya kesempatan untuk bisa memenangkan gold lane kalau mereka nggak mau game ke late game. Tapi Mongol beberapa waktu belakangan mereka sadar banget mereka kuat di late game, jadi mereka bisa bawa game ke late game, Profesor. That's why mereka bisa comeback. Tapi akan coba dimaksimalkan dengan Princess. Sekarang Blood of Death, Kay takkan ke depan sana dengan posisi dia tidak bisa memiliki flicker. Hanya dengan Purify dia berjalan kaki untuk mundur ke arah belakang dan akhirnya dia ter-takedown tenggelam dalam tim Tiger bottom lane. Wah, tapi ada pertukaran yang terjadi ya. Mulu ternyata mendapatkan bagian top lane, walaupun begitu tapi tetap rugi karena kehilangan Kay. Lagi-lagi Moskov ini nggak bisa farming. Ini bahkan nge-delay nih. Kalau udah 0-3-0 kayak begini ya Ranger Mas ya, Moskov mentok-mentok entah di menit 11 atau menit 12 kayaknya baru jadi Swift Trinity. Bener-bener jadi nggak ada ruang untuk nge-develop goldnya, nge-develop itemnya, karena udah tertutup duluan. Dan bahkan lihat Aidit dia selesai dengan adanya pencurian dari Orange Buff. Aidit tolongin Dit. Skypierce terjadi. Ini yang mungkin kita perbincangkan di awal bahwa Aidit bakal jadi korban utamanya dan Mumu memang menang one by one situation dengan Arlot. Tapi belum tentu dia menang kalau ada Paxia. Lihat apa yang dilakukan dengan pergerakan dari Saura. Rasa masuk ke satu easy collection dan dikatakan dengan sangat baik. Reality. Rasa mendapatkan poin terbanyak untuk dikatakan pasukan dari Nightmare. Minuman sana Momo udah paitan semaksimal mungkin tapi tidak bisa menyelamatkan dirinya. Momo mereka sadar mereka lawan ini Nightmare. Bukan tim yang kemarin bisa mereka comeback. Satu suara dari Nightmare bahkan dive ke dalam turret. Itu akan dilakukan oleh mereka untuk menyelamatkan jungle-nya yaitu Easy Collection. Nightmare benar-benar menjawab dengan super agresif dan super galak karena mereka tahu bahwa di sini Akainya bakal kalah kalau misalkan emang kena bulk damage duluan dan terbukti ini udah leadingnya hampir 6.000 gold. Menit 9 Lord juga akan langsung di take over. Bahkan gerakannya tetap ingin memenangkan laning di bagian bottom lane. Dan lihat Chow-nya sekalipun ketemu di area river dia gak bakal bisa all in karena Jasmine terlalu kokoh. Nomad dia punya Purify dan dibalikin. Alright, balikin Becky. Tertakedown sin the way up for nothing. Karena tidak ada teman untuk following up damage yang diberikan. Tapi Retribution Becky. Too easy for Lexi. Lihat Paxia versus Akai. Tidak mungkin untuk bisa mendapatkan Retribution dengan ketenangan bisa mendapatkan loot. Perfect objective too easy for Lexi. Ini benar-benar menjadi start of the match di match yang pertama. Game yang pertama bahkan ditunjukkan dengan perfect objektif dan perfect retribution 4 kali melawan Akai. Walaupun mungkin banyak yang bilang kalau ngomongin level Saura lagi under levelnya, tapi balik lagi adalah Akai yang bisa ngepin down, yang bisa nge-lock satu hero seperti Baxia. Sekarang hati-hati dari Aidit karena Skypierce udah mulai pecah perlahan-lahan. Bakal semakin mudah untuk bisa melakukan takedown. Dan lihat perbedaan goldnya 8.000 gold jauh The Mols. Apakah mereka tidak nyaman dengan menggunakan tank jungle? Apakah mereka emang lebih nyaman menggunakan assassin dan Jasmine sekalipun? Gak bisa digoyahkan pohonnya. Oke, gua setuju banget Profesor. Bahkan karena mereka tidak nyaman ya, gua gak ngeliat rotasi yang tepat. Bahkan gua bertanding dengan Retribution dari Saura sih. Dan bahkan di depan sana mereka mencoba untuk melakukan dive terhadap Best di arah mid ke bottom lane. Mongol gak bisa mempertahankan itu. Mikey karena ngebuka satu mistigas, dia yang tenggelam, dia yang lenyap. Karena Juviana dalam kondisi memiliki final slave, ini bisa kapan aja menarik ke arah Mikey. Dan bahkan Kay, yang bottom lane hanya dibakar aja gue upgrade berjuga Juviana akan dibalikan kembali ke ada dan itu dia final slave. Merasa melihat kembali ke arah Juviana memang tertekan. Mikey di depan sana segera mau tancap dengan adanya satu buah tombak lintas Sumatera mulai memasuki dari Kay. Jangan lupakan ID memiliki Skypierce Kay. Damage-nya memang tidak terlalu sakit tapi impact itu sabar impact untuk sosok dari seorang ID. Ya, Juviana udah tinggal harus ini ya, goal dari gerakannya. Tapi tidak terlalu rugi banget karena sekarang akhirnya Trinity jadi sesuai dengan apa yang kita bilang. Antara menit 11 dan menit 12 baru jadi Moskovnya. Ingat, Nightmare memang unggul hampir 10.000 tadi. Tapi Mongols mereka sangat suka untuk melakukan comeback.
Dan comebacknya pelan-pelan bisa mulai dari sini. Apalagi setelah Kay mendapatkan item keempatnya. Karena Moskov nanti jadi 16 berasa lagi. Pressure dan juga endgame-nya bakal lebih sulit, terutama karena Nightmare. Karena ternyata hero team fight. Dan mereka emang harus target kill hero-nya dulu dibandingkan langsung ke objektif struktural seperti base. Mungkin kecuali ya, kalau misalkan emang Nomad dapetin space, dia punya purify, dia nggak keganggu, dan dia bisa langsung zaman force ke depan base. Tapi ingat syaratnya banyak. Wave minion harus ready. Ada Lord juga yang mungkin harus bisa dimanfaatkan. Apalagi Lordnya 15 detik lagi. Zexaura sudah mendapatkan level 12. Beda 3 level. Sama Too Easy for Lexi. Tugas dari Nightmare hanya cukup tidak tumbang, setup berlima untuk Lord, dan menangin Lordnya. Alright, depan sana Momo berhasil dimakan kembali dengan Lord yang muncul bersama dengan Aux. Tapi kali ini dengan kondisi di menit ke-13, mereka tidak memiliki pistol dan juga holy defense. Mereka tidak butuh Lord, mereka tidak butuh dorong untuk pindah ke dalam. Tapi lihat, ada pergerakan Kiara Topling. Aidit mencoba untuk mendapatkan satu split push atau solo push. Tapi itu gagal dilakukan karena Aidit refleks terhadap minion. Awareness terhadap map. Russell menggagalkan niat jahat dari Kay. Tancap ke depan sana, kalau dia masuk, itu akan mengubur dan menggali kuburannya dia sendiri. Aidit tolongin Aidit beneran ya di sini ya. Dia peka banget sama mapnya. Dan sekarang makanya dengan ancaman Zexaura. Itu cuma dipok aja dan all in. Dan Lord akan bergerak dari area mid lane. Nightmare akan memanfaatkan duo push dari bawah dan dari mid. Sementara atasnya mungkin yang akan dimanfaatkan lagi bersama dengan Nomad. Yang bakal mendobrak 3 wave minion bersamaan. Serta dengan adanya base turret bagian top lane. Mumu 5 kali tumbang dari Mas dengan Pakito. Kayaknya emang lagi-lagi coba Pakito ketemu pohon. Apalagi kita tahu sendiri Belerik ketemu hero-hero yang guys yang masuk duluan. Itu udah pasti bakal lebih gampang untuk nge-react. Wajar di Jasmine. Bahkan tanpa revitalize itu nggak tumbang satupun. Oke. Bahkan kita lihat Lord menuju ke arah best turret dari tim Mongols. Dan Too Easy for Lexi menjadi poin utama. Sana mencoba untuk menabrak sosok Saura dengan sangat force ke backline. Aus tidak utama, mereka lepaskan Lordnya. Mereka harus menjauhnya pada pasaran tim Mongols. Best turret sudah mulai terpoking. Tapi lihat di mana sana menargetkan menjadi Momo supaya tidak bisa mendeal damage dengan pada slice. Ada keluar oleh Juviana. Maka tidak bisa memasukkan dari tim Mongols. Mereka tidak bisa menangkap Juviana dan bahkan melakukan satu buah aksi diving yang tidak berimpact sama sekali. Karena fokus dari tim Nightmare menuju ke best turret yang mereka miliki. Oh, karena